Yang tadi mungkin selama ini kita sering menuding atau menuduh orang munafik, atau ketika kita melihat orang tidak jujur dalam perkataan, kita langsung tuduh dia sebagai orang yang munafik atau sering berbohong. Namun tahukah kita ketika kita tidak pandai menjaga hati kita, jangan-jangan secara tidak sadar kitalah orang yang munafik itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, pemirsa, pembahasan yang menarik ini kita akan angkat dalam Damai Indonesiaku kali ini, yaitu jaga hati, hindari munafik tanpa sadar. Bersama guru-guru kita yang sudah bersama jamaah dengan Habib Nabil Al-Musawa dan juga Ustadz Asmar Lambo yang akan mengangkat tema yang menarik ini, pemirsa. Langsung saja kita akan simak tausiah dari guru kita di segmen satu ini, Ustadz Asmar Lambo yang akan menyampaikan tausiah. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, Bapak Ibu yang hadir, guru kita bil khusus Habib Nabil Al-Musawa, semoga beliau sehat selalu, diberikan umur yang panjang dan senantiasa menjadi suluh kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah yang hadir, Masya Allah, ibu-ibu ya, sehat Bu? Sehat? Ya, bapak-bapak sehat semua? Ya, Masya Allah, semua wajah-wajah orang-orang shadiq, semua wajah-wajah orang-orang jujur, nggak ada wajah-wajah orang munafik di sini. Betul tidak? Ya, semoga kita semua tergolong orang-orang yang jauh dari sifat munafik. Judul kita pada siang hari ini sangat luar biasa, membahas tentang munafik tanpa disadari. Ya, munafik tanpa kita sadari. Munafik di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 145, ancamannya sangat besar. Di mana dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala katakan, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, tempatnya adalah neraka yang paling bawah. Jadi tingkatan-tingkatan neraka itu, kata Imam Ghazali, neraka itu ada beberapa tingkatan. Namun dirinci oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Ashirah Al-Muwajibatu li Mahabbatillah, dia katakan bahwa neraka itu ada 7 tingkatan. Tingkatan yang paling panas adalah neraka yang paling bawah. Siapa yang akan tinggal di neraka paling bawah itu adalah orang munafik. Dan istilah munafik, jamaah dimuliakan Allah, itu banyak sekali peribahasa maupun istilah-istilah yang biasa kita gunakan dengan cara menuduh satu bahasa, yaitu munafik. Mungkin ibu-ibu, apa yang biasa dituduhkan kepada orang yang munafik itu? Ada yang tahu? Munafik biasa juga disebut dengan lain di hati, lain di bibir. Biasa juga disebut lain di depan, lain di belakang. Kalau di depan kita, Masya Allah, dia muji-muji kita, ya, dia cerita kita orang baik, ya, dia seakan-akan mengangkat kita setinggi langit. Tapi kalau di belakang kita, wala. Ada di sini begitu? Angkat tangan. Ada yang begitu, Bu? Tidak ada. Ada yang berbisik, tetangga saya begitu, Pak. Nggak usah cerita tetangga, sama aja modelnya kalau begitu. Nah, jamaah dimuliakan Allah, banyak istilah. Biasa juga disebut bersifat ular, biasa juga disebut bersifat semut. Kalau datang yang manis, dia mendekat. Tiba gilirannya pahit, dia lari terbirit-birit. Ya, banyak istilah yang digunakan untuk menyebut satu kata, yaitu munafik. Orang-orang munafik itu ciri-cirinya
Kadang dia suka menuduh orang munafik, padahal dalam waktu bersamaan sebenarnya dia munafik. Saya kasih contoh begini. Ada orang kan sering, dia bisa bilang begini, ya, saya ini tidak pernah mempublikasikan ibadah. Ini teman saya sedikit-sedikit update status, sedikit-sedikit selfie, di-upload di Instagram, di-upload di Facebook. Saya lagi hadir pengajian Damai Indonesiaku bersama Habib Nabil Al-Musawa. Iya, update. Apa yang dia bilang? Dia itu mau dianggap soleh. Lihat saya, karena Allah. Secara tidak langsung dia menuduh orang itu ria, tapi dia ujub terhadap dirinya. Dia memuji dirinya. Oh, saya ini orang soleh. Ini ciri orang munafik yang lebih berbahaya karena tidak disadari. Ya, itu tidak disadari. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Kata Nabi, tidak ada tempatnya di dalam surga bagi orang yang memiliki sifat-sifat munafik seperti ini. Orang yang ujub terhadap dirinya, orang yang merasa dirinya lebih baik, orang yang merasa dirinya wow gitu dibandingkan dengan orang yang lain. Maka sifat munafik yang tidak disadari inilah yang paling berbahaya. Ya, jadi banyak orang-orang yang seperti itu. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, orang munafik seringkali juga disebut bersifat semut. Ya, bagaimana semut itu? Ketika datang yang manis mereka mendekat. Kalau hal-hal yang pahit dia menjauh. Ini parah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hidupnya, Rasulullah ikut kepada pamannya berdagang sebelum diangkat menjadi Rasul. Rasulullah sukses. Apa yang ada di tangannya selalu beruntung dan beruntung. Di saat itu pemuja dan pemuji Rasulullah, termasuk yang membenci dari hatinya, memuji kehebatan Rasulullah. Banyak orang yang mendekat kepada Rasulullah. Sampai-sampai kabar ini didengar oleh seorang wanita sukses namanya Khadijatul Kubra. Ia memanggil Rasulullah, kemudian diangkat menjadi direktur marketingnya Khadijah. Sampai sukses bisnisnya Khadijah di tangan Rasulullah SAW. Pengikutnya Nabi begitu banyak yang datang. Tapi lambat laun perjalanan, Khadijah menginginkan Rasulullah untuk dinikahi Khadijah. Akhirnya Khadijah dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dinikahi Khadijah, bisnisnya Rasulullah bersama Khadijah itu mulai merosot. Kenapa? Karena keuntungan dan modal bisnis Khadijah itu dipakai Rasulullah dalam perjuangan dakwah. Akhirnya berkurang. Bahkan setelah mulai merosot bisnisnya Khadijah, Rasulullah mulai dijauhi oleh banyak orang. Yang bertahan hanya sedikit. Bahkan 10 sahabat Rasulullah yang setia, yang tidak goyah, sampai-sampai Rasulullah memberi jaminan 10 sahabat masuk surga. Di antaranya adalah para Amirul Mukminin. Di antaranya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf yang seorang pedagang. Dari 10 sahabat inilah yang setia bersama Rasulullah. Yang lainnya banyak yang meninggalkan Nabi. Dia sudah bangkrut, dia sudah rugi. Ini ciri orang munafik. Kadang kita tidak sadari, tapi ada pada diri kita, di mana kita seakan-akan memuji orang yang memiliki keberuntungan, kesuksesan, tapi ketika ditimpa musibah kita malah menjauh. Kita ini menjadi orang-orang yang yang tidak bertanggung jawab. Padahal orang-orang yang istiqamah di jalan Allah, entah dia diuji dengan kebaikan, entah dia diuji dengan sesuatu yang menyebabkan dia mendapatkan musibah, mereka selalu menjadi hamba-hamba yang baik, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang paling dikhawatirkan Nabi, Bu. Tidak ada yang paling ditakuti Nabi. Kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum min ba'di. Tidak ada yang paling saya takuti, tidak ada yang paling saya khawatirkan, kata Nabi, setelah saya meninggal dunia, illal munafik, kecuali sifat-sifat munafik. Ya, ada nggak di sini yang punya sifat munafik? Lain di mulut, lain di hati. Ada nggak? Iya. Ada orang, Pak, kalau di depan kita mereka memuji, ya makanya Imam Ghazali mengatakan, kalau ada orang di depanmu dia memuji-mujimu,
kemudian dia menceritakan kejelekan orang di hadapanmu, maka ketahuilah ketika di belakangmu engkau lagi yang diceritakan kejelekannya. Saya ulang, kalau ada orang di depan kita, dia menceritakan kejelekannya orang. Oh, itu si anu begini, itu si anu begini, itu si anu begini. Yakinlah orang itu kalau kamu tidak ada, engkau lagi yang diceritakan kejelekannya. Ada nggak begitu, bersifat begitu? Nggak ada kan? Nggak ada, nggak ada ngaku ya. Bapak-bapak, ada nggak bapak-bapak yang sifatnya munafik? Wah, munafik ini adalah sesuatu yang kadang betul-betul kita tidak sadari. Maka dari itu, semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang sa'ada fid dunia wal akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Hasmar Lambo yang telah membuka tausiah di segmen 1 ini. Betapa tadi dikisahkan banyak sekali orang-orang munafik telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan juga jauh hari sebelum zaman nabi-nabi kita terdahulu. Dan juga tadi dikisahkan atau diibaratkan seorang munafik ini bagikan seekor semut atau hewan semut. Ketika ada suatu hal yang manis, maka dia akan mendatangi atau merapat. Begitu sebaliknya ketika hal yang tidak mengenakan bagi dia, dia akan menjauh. Nah, lain di hati, lain di bibir, lain di hati. Nah, ini mudah-mudahan kita terhindar dari sifat munafik ini, apalagi ketika tidak sadar kita menjadi orang munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Lantas bagaimanakah kita menghadapi orang-orang munafik, dan juga bagaimanakah ketika kita menyadarkan diri kita agar terhindar dari sifat munafik ini? Insya Allah akan dijelaskan selebihnya bersama guru kita Habib Nabil Al-Musawah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, tak peduli. Coba kau bingung, di mana ada cinta seperti ini. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Kelebihan gak baik, kekurangan juga gak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Kan melindungi lutut. Dengan menggunakan sandal kesehatan dan kenyamanan, K-Walk yang mampu meredam hentakan serta mengurangi rasa pegal, membuat beraktivitas jadi nyaman dan aman. Yuk, jangan asal pilih alas kaki, segera ganti alas kakimu ke K-Walk. Sehatnya dapat, nyamannya juga dapat. Pakai nih K-Walk Energy. K-Walk ini dilengkapi Energy Box dengan terapi magnet lebih energi, banyak berjalan membantu mengontrol gula darah. K-Walk itu bikin nyaman, bikin kita lebih energik dan rasanya pengen gerak terus. Cerdas. Sekarang sudah zamannya, yang trendy juga mesti bikin sehat. Yuk ganti jadi K-Walk. Sehatnya dapat, nyamannya juga dapat.
Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Yah, nggak jadi makan di luar deh. Nggak bisa belanja juga. Masak aja yuk. Dimasak apa ya, Bu? Dibangunin aja. Hanya dengan sentuhan bango yang terbuat dari malika dan bahan alami berkualitas. Jadikan masakan sederhana lebih istimewa. Gimana? Nambah dong, Bu. Karena rasa tak pernah bohong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Pemirsa, mungkin kita sering melihat atau menemui fenomena seperti ini. Udah deh, nggak usah munafik, udah deh, nggak usah sok alim. Nah, jangan-jangan seperti ini secara tidak sadar kita terbawa dalam suasana atau dalam sifat munafik ini. Nah, bagaimana menghadapi orang seperti ini, termasuk ciri-ciri apa lagi dari orang munafik ini? Insya Allah akan dijelaskan sepenuhnya oleh Habib Nabil Al-Musawa. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil saya di tengah sini. Sebelah ke sini, sebelah ke sini. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, Ustadzuna Asmar Lambo, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan beliau, diri beliau. Allah berikan manfaat ilmu dan amalnya sampai akhir usia beliau. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan juga para hadirin wal hadirat, baik yang di masjid ini maupun juga mungkin yang menonton di rumah, ya di berbagai daerah di Indonesia bahkan di luar negeri. Mudah-mudahan sehat semua. Lagi puasa Asyura apa enggak? Insya Allah ya. Hari ini kita 10 Muharram ya. Ada satu sunnah yaitu puasa Asyura. Barang siapa yang puasa Asyura, kata Nabi Muhammad SAW, yukaffaru as-sanah al-madiyah. Dihapus 1 tahun dosanya yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, tema kita adalah tentang bagaimana kita menjauhi munafik yang tidak disadari. Saya ingin menyampaikan bagaimana Quran dan Sunnah bicara tentang kemunafikan supaya kita hati-hati. Di dalam Quran yang pertama dikatakan ciri orang munafik itu bermuka dua. Jadi hati-hati dengan orang yang bermuka dua. Saya kalau ngasih tahu begini jangan berpikir, oh itu tadi kata Ustadz Asmar ya, tetangga saya, teman saya. Lihat diri kita sendiri. Jauhi dosa itu. Ya, kalau ada dalam diri kita hindari. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Di antara manusia itu ada yang berkata, saya beriman sama Allah, saya juga beriman sama hari akhir, tapi wa ma hum bimu'minin, enggak dianggap keimanan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Ya, mereka itu nipu Allah. KTP-nya muslim tapi tingkah lakunya jauh dari aturan Allah. Nah, ini ciri-ciri munafik, ya. Jadi selalu kita kalau nunjuk orang lain, anak-anakku,
yang saya cintai karena Allah, kalau nunjuk orang lain itu 1 jari nunjuk, 3 jari kemana? Ke diri kita. 1 jari sisanya apa? Menguatkan ke diri kita. Kalau nunjuk kan begitu, ya. Jadi kalau kita bilang, oh si anu, ke diri kita harus 3 kali lipat, ya. Jadi jauhi yang seperti itu. Muka 2, ya. Kalau kita lihat di ayat tadi itu surah Al-Baqarah ayat 8, ya, di surah Al-Baqarah ayat awal itu Allah bicara tentang sifat orang beriman 4 ayat. Hanya 4 ayat, itu ciri orang beriman. Allah bicara tentang ciri orang kafir hanya 2 ayat. Tapi ketika Allah bicara tentang orang munafik itu sampai 13 ayat. Menunjukkan apa? Betapa bahayanya sifat itu, ya. Jadi usini wa iyyakum, saya nasihati diri saya sendiri dan kita sekalian, yuk kita hati-hati, kita jaga, ya. Kenapa? Gak ada yang selamat, ya. Kalau misalnya Allah berkehendak, para sahabat itu perlu diketahui, ulama terdahulu, ya, salafun as-saleh, itu yang paling mereka takuti bukan kekafiran, tapi kemunafikan. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Handalah, ya, ketika ditanya sama Nabi SAW, bagaimana keadaan anda wahai Handalah, kata dia, nafaqa Handalah ya Rasulullah. Handalah sudah munafik wahai Rasulullah. Kenapa kamu bilang begitu? Kamu ini orang beriman, kata Nabi SAW. Saya kalau di depan Rasulullah, di depan para ustadz, depan para ulama, itu saya dekat sama Allah. Tapi begitu saya kembali ke rumah saya ngobrol ketawa-ketawa sama keluarga saya. Kata Nabi Muhammad SAW, sa'atan fasa'atan ya Handalah. Kalau itu bukan sifat munafik. Itu memang manusiawi. Sa'atan fasa'atan. Ada waktunya kamu dengan orang soleh, dengan ulama, dengan aulia Allah. Tapi ada waktunya kamu dengan keluarga. Yang penting jangan kurang zikir. Nah, ciri yang kedua, anak-anakku sekalian dan kaum muslimin muslimah, bapak ibu, di dalam Quran dikatakan ciri orang munafik itu malas ibadah. Malas ibadah. Suka pamer kalau ibadah. Kalau melakukan kebaikan pamer. Kemudian yang ketiga, sedikit mengingat Allah. Tadi Ustadz Asmar membacakan surah An-Nisa ayat 190 berapa tadi? Iya betul. Nah saya ingin menyampaikan yang 142-nya. Sebelum orang munafik itu dikatakan di bawah kerak neraka jahanam, dikatakan innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang sesungguhnya, kata Allah, ini ada adatut taukid, harfu inna. Kalau bahasa kita itu sebenarnya atau yang benar-benar orang munafik itu adalah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka cuma nipu dirinya sendiri. Wah, kalau misalnya di majelis atau apa kelihatan orang soleh di masjid dia sholatnya khusyuk, di rumah dia sholatnya sembarangan, itu nipu siapa? Nipu diri kita sendiri kan? Ngapain capek-capek begitu? Ya? Di depan, wah di masjid ada orang subhanallah, nah itu munafik yang tidak disadari, itu bahaya begitu. Itu sudah urusan kita dengan Allah, nggak peduli dengan seluruh alam semesta ini. Kalau udah waktunya sholat adalah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kata Allah, innal munafiqin yukhadi'unallah wa huwa khadi'hum wa idha qamu ila shalah qamu kusala. Kalau kamu lihat dia beribadah sholat misalnya, maka sholatnya itu kamu lihat dia malas-malesan, ditunda-tunda, nanti-nanti. Kalaupun sholat maunya cepat selesai, itu ciri-ciri orang munafik, ya. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, yura'unan nas. Yang kedua kata Allah, mereka itu sering riak di depan manusia, ingin dilihat orang. Tadi itu, ya, Bib, kalau gitu saya, kata tadi Ustadz Asmar, kalau kita posting status, nggak apa-apa posting status, tapi keadaan kita harus lebih bagus dari status itu. Ya, paham? Ya, saya posting status misalnya sedang di Damai Indonesia, ya, supaya orang lain ikut hadir, bagus kan? Ya, jadi dakwah itu. Tapi kita harus lebih bagus dari itu. Itu mah cuma sekedar dakwah saya. Tapi saya dengan Allah lebih bagus dari itu. Tidak riak, ya.
Kalau misalnya bagi-bagi uang nih, kondisi sekarang gitu, orang-orang munafik sekarang itu seperti apa? Kalau udah mau pemilu itu bagi-bagi duit. Betul apa betul? Kalau sudah jauh dari pemilu kemana dia? Ya, hilang semua. Betul apa betul? Ya. Udah mau dekat pemilu, wah dicari itu. Ustadz Asmar dicari, saya dicari. Ya. Kenapa? Jamaahnya banyak. Ya. Wah ba'daha sekarang, wah kita ini perlu untuk dakwah ini. Oh ya nanti Ustadz, nanti Habib ya. Udah 2029 nanti baru dikasih lagi ya. Kan banyak yang begitu. Ada lagi pengusaha. Ya ini ciri-ciri sifat-sifat munafik yang berbahaya. Pengusaha misalnya zaman sekarang, kalau mau proyek baru dia ngasih supaya proyeknya lancar itu ya. Kalau sudah proyeknya lancar, nggak kenal sama kita. Ya. Bib doain, Ustadz doain, saya ini punya proyek, nanti kalau ini saya umrohkan Habib. Ya. Udah gol, mana dia? Saya diblokir sama dia. Ya. Udah minta doa. Ya kita nggak apa-apa, ya ikhlas saja. Tapi itu ciri yang berbahaya. Ya. Lalu kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya. Dan mereka itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Yuk sekali lagi sifat-sifat itu kembalikan pada kita. Ada nggak dalam diri kita? Kalau kita sholat masih malas-malesan, kalau kita pamer, kalau kita kemudian melakukan hal-hal yang seperti tadi zikir sedikit, itu bisa jadi kita termasuk ciri munafik. Lalu yang terakhir dikatakan dalam Quran, orang munafik itu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kerjaannya itu memerintahkan yang mungkar, mencegah yang baik. Orang mau ke masjid, Allah so alim loh. Betul apa betul? Ya, orang mau ngaji, so alim loh. Orang pakai jilbab, Allah sok suci. Itu kerjaannya ngehalangin orang baik gitu ya. Sementara dia memerintahkan yang tidak baik. Ayo kita ngerokok, ayo kita minum, ayo kita dan sebagainya. Nah mudah-mudahan kita semua dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat seperti itu. Nah, ini hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ini adalah ciri yang disebutkan di dalam Quran. Bib, ada enggak hadis yang bicara tentang orang-orang munafik? Ada, ya. Dalam hadis dikatakan ciri orang munafik itu ayatul munafiq salas. Ciri orang munafik itu ada 3. Apa? Idza haddatha kadzaba. Kalau dia ngomong itu apa? Baik itu bicara, baik itu cerita, baik itu apa, itu suka bohong, ya. Kalau dia sudah berjanji, dia suka ingkar. Ada nggak yang begitu di sini? Ya, enggak, insya Allah orang-orang soleh-soleh. Amin. Ya. Yang ketiga adalah kalau misalnya mereka diberikan amanah, mereka berkhianat. Ini saya ngasih tahu rahasia, tolong rahasiakan, jangan dikasih tahu siapapun. Dia kasih tahu sama semua orang, satu kampung tahu semua, gitu ya. Nah itu orang khianat. Nah hadirin wal hadirat, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di dalam tanya jawab. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Habibana Habib Nabil Al-Musawwah. Nah pemirsa, perlu kita ketahui ternyata salah satu ciri orang munafik itu bukan hanya selalu berbohong dalam berkata. Namun tadi yang dijelaskan oleh kita Habibana, ketika kita malas beribadah, ini adalah ciri orang munafik. Nah menjadi pertanyaan besar, patut menjadi pertanyaan besar dalam diri kita. Jangan-jangan ketika kita tidak sadar atau ketika tidak malas beribadah, kita termasuk dalam orang-orang yang tidak sadar termasuk dalam sifat munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah pemirsa, kita akan ulas tema yang menarik ini dalam sesi tanya jawab. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Asmar Lambo sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan memasuki kuis ya bersama saya dengan Luwak White Coffee, dan saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan tunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaan. Insya Allah mereka akan mendapatkan hadiah
sebanyak 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Ya, jadi pertanyaannya adalah sebutkan salah satu ciri orang munafik. Ya, jadi yang akan menjawab pertanyaannya mungkin bisa angkat tangan ya. Oke, ini di depan. Ya. Oke, siapa namanya, Pak? Iya. Sebutkan salah satu ciri orang munafik. Satu aja. Perkenalkan, nama saya Dia. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah apabila dia berbicara selalu berdusta. Apabila dia berbicara, maka dia berdusta. Siapa namanya, Pak? Dia. Pemirsa atau teman-teman, ibu-ibu semuanya, sudah benar jawabannya? Oke, sudah benar. Oke, dia mendapatkan hadiah sebanyak 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Nih ya, dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Oke, terima kasih bersama Damai Indonesia TV One dan Luwak White Coffee. Oke, terima kasih. Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ini Pak, kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh rasa yang gurih yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru kini dengan ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar makin gurih mantap dengan ayam kampung. Ibu bikin sop ayam pakai apa? Gurih mantap. Royco baru sama harganya makin mantap gurihnya. Noda gelap di ketiak, Dove solusinya. Oh, Dove Dio? Baru, Dove Deodoran Serum. Dove serum pertama di Indonesia. Dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Untuk samarkan noda gelap di ketiak. Dove. Best banget sih. Kamu masih single? Please deh, hari gini double dong. Top Mochaccino Double Shot baru. Double shot pertama di Indonesia dalam saset. Yang double shot pasti Top Mochaccino. Bayangin aja, espressonya double ditambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Rasa kopinya double sensasinya. Top Mochaccino Double Shot. Enaknya doubleicious. Move on to Top Mochaccino Double Shot dari Wings Food. Double usilnya, double isengnya, double beraninya, double cerdiknya. Anak banyak akal, butuh Pepsodent baru dengan double kalsium, perlindungan terbaik. Cegah gigi berlubang untuk keluarga Indonesia. Sarung
Banyak tempe goreng tebal. Yakin tempe goreng tipis lah. Rahasia gurihnya Cukup Royco aja. Dengan 50% rasa ayam lebih kuat dan kaya paduan rempah. Tinggal tuang, rendam, meresap, dan goreng. Wah. Gurih. Gurih mantap. Cukup Royco aja. Royco. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan masih bersama guru-guru kami Habib Nabil Al-Musawa dan juga guru kami Ustadz Asmar Lambo yang membahas tema yang menarik ini, jaga hati waspada. Munafik tanpa sadar. Mudah-mudahan setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita menyadari jangan-jangan kita ini sudah termasuk dalam orang yang munafik. Nauzubillah summa nauzubillah. Namun yang lebih kita lakukan adalah bagaimana kita bertaubat dan tidak mengulangi sifat munafik itu. Nah, kita akan perdalam tema yang menarik ini dalam tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu ada atas nama Adinda. Boleh berdiri yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Asmar Lambo. Silakan Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda, izin bertanya Ustadz. Seringkali kita berusaha menasihati orang untuk kebaikan, namun dalam hati muncul rasa bangga dan ingin dipuji. Apakah itu termasuk sifat munafik dan bagaimana cara meluruskan niatnya untuk itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menasihati orang, ada rasa bangga dan juga mungkin ada sedikit ujub. Ini bagaimana? Apakah ini termasuk ciri-ciri orang munafik, Ustadz Asmar? Silakan. Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Mbak siapa tadi? Adinda, Masya Allah. Mbak Adinda, Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa. Kita ini kadang senang memberikan nasihat kepada orang lain, ya. Tapi pada saat kita memberikan nasihat kepada orang lain, tidak sedikit muncul perasaan di dalam diri kita, seakan-akan kita ini merasa ujub, merasa hebat, ya, ingin mendapatkan pujian. Wah, saya ini orang baik, bisa memberikan nasihat yang baik. Maka bagaimana caranya agar kita bisa terjauh dari sifat yang seperti ini? Karena itu juga bagian daripada sifat munafik. Siapapun orang itu bisa masuk kategori orang munafik tanpa dia sadari. Ini sangat lembut memasuki diri setiap orang. Maka dari itu untuk menghindari itu, satu, kita harus ikhlasun niyah fi kulli amalin, meluruskan niat kita di setiap apa yang kita lakukan. Itu yang paling utama. Maka kitab-kitab para salafus saleh itu dibuka dengan kalimat innamal a'malu binniyat. Setiap amal-amal kita itu tergantung dari niatnya. Makanya niat dulu kita luruskan. Yang kedua, menjadikan setiap petunjuk itu minallah. Itu yang harus kita yakini, bahwa orang yang mendapatkan hidayah bukan karena kita memberi nasihat. Iya. Innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah ditegur, wahai Muhammad, kau tidak bisa memberikan hidayah. Ya. Akan tetapi hidayah itu yahdi may yasha, atas kehendak saya, kata Allah. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa kecuali atas hidayahnya Allah. Jadi kita luruskan dari niat kita, kemudian menanamkan keyakinan bahwa hidayah itu datangnya dari Allah. Mulut kita pun, lisan kita pun tidak bisa memberi nasihat tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seraya yang terakhir, kita memohon perlindungan dari Allah agar kita terjauh dari merasa ujub, merasa lebih baik, merasa hebat, merasa orang yang baik karena bisa memberi nasihat. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin. Terima kasih Ustadz Asmar Lambo atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan kepada jamaah Pak Weman. Boleh berdiri Pak Weman, yang akan dijawab oleh Habib Nabil Al-Musawa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kalau disampaikan bahwa salah satu kekhawatiran Rasulullah bahwa di suatu waktu nanti begitu banyak umatnya tadi yang munafik. Rasulullah di dalam perjalanan
keberpihakan beliau selalu mempersaudarakan Muslim. Ya. Nah, fenomena yang ada yang kita lihat sekarang itu bahwa terutama dari sudut pandang ekonomi. Mic-nya boleh didekatkan lagi Pak Weman? Ya, terutama dari sudut pandang ekonomi ya. Begitu kalau ditanya, ya ini sekaligus sifat patriotisme akan kebangsaan maupun agama. Kalau ditanya, wah kayak patriot banget ya. Kayak begitu keberpihakannya kepada agama. Tapi di dalam perjalanannya ya tadi itu ya, ngomongnya berpihak kepada kaum muslimin. Pak, mic-nya jangan gerak-gerak. Tapi yang dieksekusi produk-produk bukan. Nah, baik. Inti pertanyaannya Pak? Ya, kira-kira kiatnya apa nih Pak Ustadz? Baik kepada umat dari ulamanya maupun saran kepada pemerintah gitu Pak Ustadz. Supaya kita ini bisa terhindar dari hal yang demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Habib. Iya, saya sambil berdiri ya. Duduk terus pegel saya. Iya, baik. Biar makin akrab dengan jamaah Habib. Iya, baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tadi pertanyaan bagus dari Bapak tadi. Seringkali di dalam kehidupan kita menemukan orang-orang yang seperti tadi ya, bicaranya kebangsaan, patriotisme, bahkan bawa-bawa ayat ya, hadis dan sebagainya, tapi kalau bahasa ininya udah dipilih lupa gitu ya, ayatnya aja lupa, ngaji enggak misalnya. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana sikap kita, masyarakat, dan juga masukan buat para pemimpin, para pengusaha dan sebagainya. Yang pertama, di dalam Islam itu kalau kita mau melihat orang itu baik apa enggak, itu ada namanya track record ya. Track record itu kalau misalnya kita lihat orang tiba-tiba soleh ya. Tahu tiba-tiba soleh? Ibu-ibu tahu tiba-tiba soleh? Sebelumnya nggak pernah soleh, nggak pernah kelihatan ke masjid, nggak pernah apa gitu ya. Terus tiba-tiba kemudian sering ke masjid ini. Nah, ini ada dua hal, dia dapat hidayah atau dia lagi ada keinginan itu ya. Kalau saya selalu husnuzan, mudah-mudahan ini orang baru dapat hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia datang ke masjid, terus mulai dekat sama ulama. Tapi kita perlu melihat hati-hati tadi. Apakah ada yang kedua tadi? Lagi ada maunya gitu ya. Ada maunya dekat, wa ba'daha khalas, hilang dari peredaran. Nah, jadi masyarakat perlu lihat track record. Ini orang bagaimana tadi misalnya tentang ekonomi Islami, ini sekarang kita sedang boikot produk ya yang membahayakan Palestina ya, bahkan PBB merilis. Itu harusnya kita concern dengan itu ya. Jadi usahakan kalau kita pilih pemimpin ya, atau kemudian sampai ke tingkat ketua RT ya, Pak Lurah dan sebagainya, itu cari yang betul-betul berpihak kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa begitu? Supaya nanti yang namanya hukum Allah dan Rasul itu dilindungi sama dia, dibesarkan sama dia, kan begitu ya. Ketika pemimpin itu jauh dari itu, nanti udah terpilih juga dia lupa. Dia cuma ingat nanti 5 tahun lagi bagi-bagi lagi gitu ya. Sekarang nabung dulu gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini cukup memberikan gambaran tentang hal kegalauan Bapak tadi tentang kondisi masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Habibana. Yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita menjaga keistiqomahan hati kita agar terhindar dari sifat munafik ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut, segmen 5, kami ada segmen ulama menjawab, di mana kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram, yaitu Instagram kami @damai_indonesiaco_tv1, yang nanti akan dijawab oleh guru gerak kami. Namun di segmen berikut kami masih persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dalam Damai Indonesiaku. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Sinar UV bikin bintik hitam dan kusam. Jangan berlindung kayak gini, tapi gini. Baru Glow and Lovely UV 2 Sunscreen. Cukup 2 jari. SPF 50 melindungi dari UV, vitamin C mencerahkan. Baru Glow and Lovely UV 2 Sunscreen. Renovit dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Halo tetangga baru. Wah, semalam mandi nyucinya. Tenang, pakai ini. Sunlight baru. Dengan teknologi Rapno Power. Usaha lebih banyak, 10 kali lebih cepat bersihkan lemak. Wah, Sunlight Rapno Power. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Kak, kok Mika rewel terus ya? Kulitnya kering ya? Coba Sweetsal deh. Isa pakai Sweetsal baru. Sabun lembut dengan 4 kali prebiotik moisturizer. 100% terbukti melembabkan. Biar kulit Isa jadi happy skin. Kulit yang lebih dari lembut. Sweetsal terbukti melembabkan. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One. Rambutku kusut, gampang patah dan wanginya nggak segar. Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar. Shake, spray, slay aja. Rambut jadi halus dan lembut. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Polskin Institute mempersembahkan baru Ultralight Biome Gel dengan jutaan prebiotics dan secara high amino, tekstur ekstra ringan, menyeimbangkan skin biome, meningkatkan hidrasi kulit hingga 100%. Coba sekarang, miracles happen. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masih masuk dalam segmen tanya jawab atau interaksi jamaah dengan guru-guru kami. Untuk yang pertama kami persilakan atas nama Mega yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Habib Nabil Al-Musawa. Silakan Mega, boleh berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Mega. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa hati kita mulai terjangkit sifat munafik, terutama jika kita sendiri tidak menyadarinya. Apakah ada tanda-tanda khusus yang harus kita waspadai? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendeteksi ketika hati kita sudah termasuk orang yang munafik. Bagaimana nih Habib? Silakan. Baik, izin Ustadz Asmar. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku Mega dan juga mewakili ya semua mungkin yang lain yang punya pertanyaan yang sama. Kalau tadi dikatakan munafik itu bisa tidak disadari, lalu bagaimana caranya? Gitu ya. Jadi begini, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala dan kaum muslimin muslimah dimanapun berada. Munafik itu asal katanya dari bahasa Arab dari kata nafaqa. Ya, nafaqa ini nifaq gitu ya. Nifaq ini artinya adalah kalau di dalam budaya Arab itu ada tikus yang padang pasir itu ya. Jadi tempatnya padang pasir, dia selalu bikin 2 lubang. Kalau dikejar di sini dia keluar sana. Kalau dikejar di sana dia keluar sini. Nah, jadi inti dari kemunafikan itu adalah sikap dualisme itu tadi, ya. Kalau tadi dikatakan, oh kalau saya misalnya melakukan sesuatu kebaikan, saya merasa senang, alhamdulillah. Sepanjang itu dikembalikan kepada Allah, gitu ya. Saya sholat khusyuk, alhamdulillah, kan begitu. Karena yang memberikan kehusyuan siapa? Allah. Wah, kita punya apa? Sekarang anak-anakku sekalian, mata kita, telinga kita, oh kalau misalnya yang cantik, yang ganteng, punya siapa? Ya Allah. Yang ngasih siapa? Allah. Kita punya apa? Tidak punya apa-apa. Maka kita katakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita melakukan satu kebaikan terus kita merasa bahagia, bahagianya karena Allah. Ya Allah, Engkau kasih mata, kasih telinga, kasih segala sesuatu. Saya nggak bisa membalas. Orang minum air aja sekarang bayar. Buang air kecil di luar di mana-mana tuh harus bayar. Kita dikasih segala macam gratis. Saya ingin ibadah untuk syukur kepada Engkau ya Allah. Saya ngasih orang karena Engkau ngasih saya ya Allah. Ya, saya berbuat baik karena Engkau itu maha baik ya Allah. Saya senyum sama orang lain karena Engkau itu adalah maha pengasih, maha penyayang. Nabimu itu adalah nabi yang suka senyum, ya. Begitu seterusnya. Maka semua kebaikan kita akan jadi berkah, ya. Nah, kalau misalnya selain daripada itu udah mulai ada perasaan wah kepada orang lain, apa ini kalau ngasih kalau nggak disebut marah. Nah, itu udah mulai berubah itu. Berarti itu sudah kemunafikan yang tidak disadari tadi. Itu kita hindari, kita arahkan semua kepada Allah, maka insya Allah menjadi solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, namun ketika kita sudah merasa diri kita atau terdeteksi dalam diri kita bahwa kita munafik, apa yang kita lakukan Habib? Beristighfar atau bagaimana Habib? Iya, ini pertanyaan bagus dari Ustaz Sofyan. Jadi kalau kita merasakan bahwa kita memiliki itu, maka nomor 1 istighfar kepada Allah. Karena Allah itu maha mengampuni dosa. Nomor 2 adalah kita ubah itu, ya. Bagaimana cara ngubahnya? Kata para ulama, dengan belajar. Kita tahu oh ini sudah mulai berubah ini, maka kita nggak boleh begitu. Yang kedua, bergaullah dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh itu kita akan lihat akhlaknya, lihat bagaimana keikhlasannya. Dia bantu kita, nggak ucap terima kasih pun dia juga tetap bantu kita. Itu bikin kita menjadi ikhlas karena Allah. Dengan cara seperti itu, belajar agama yang baik, lalu punya lingkungan yang saleh, salehah, insya Allah kita akan terjauhkan dari sifat munafik. Amin. Kalau bahasa sekarang circle nih Habib, circle kita mengubah circle kita untuk circle yang lebih baik lagi. Baik, kami persilakan atas nama Hisham, boleh berdiri, Mas Isam yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Asmar Lambo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisham. Izin bertanya Pak Ustadz, dalam kondisi sekarang ini banyak orang-orang yang bersifat munafik, baik di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara
menghindari sifat munafik khususnya bagi kami generasi muda. Dalam kondisi sekarang ini yang bisa dibilang banyak kemunafikan. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Baik, terima kasih Hisham atas pertanyaannya. Kemudian apalagi sekarang ini anak-anak muda juga banyak sekali yang berkegiatan di media sosial. Bagaimana nih menghindari sifat munafik? Silakan Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Pertanyaannya sangat luar biasa nih ya. Sekarang ini munafik itu sudah merajalela gitu ya. Ya, sayati zaman, kata Rasul, akan datang suatu masa. Katsirun min ummati, kebanyakan dari golongan umatku itu bersifat an-nifaq, ya, bersifat munafik. Jadi saat ini kita mungkin sudah terkontaminasi dengan sosial media, ya. Akhirnya di dunia nyata maupun di dunia maya kita selalu menemukan sifat-sifat munafik. Ya. Yang pertama, bagaimana kita sebagai generasi muda agar kita terhindar dari sifat munafik? Ya. Yang pertama tentu kembali kepada konsepsi dasar, niat kita diperkuat, niat kita diperbaiki. Di setiap langkah-langkah kita itu harus selalu niat lillahi ta'ala. Ya, seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, Murabbi Qulubina wa Ruhina, ya, Habib Nabil Al-Musawa, beliau telah memberikan arahan kepada kita bahwa ketika kita menjalani hidup ya di dunia ini, ya tentu kita harus merasa bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak punya apa-apa. Diri kita yang mungkin kita foto, kemudian kita gunakan berbagai macam aplikasi, hilangkan jerawatnya, angkat hidungnya, panjangkan dagunya. Pokoknya semua aplikasinya ada. Kemudian di-upload. Ya. Tentu yang paling utama, ingat, luruskan niat. Semua ini adalah milik Allah. Bagaimanapun kita men-settingnya menjadi sesuatu yang baik, tetap harus kita kembalikan. Ini adalah bentuk bagian daripada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengembalikan bahwa kita ini tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan kecuali hanya daya dan kekuatan Allah. Kemudian yang kedua, kembali kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah agar kita dijauhi dari sifat-sifat munafik, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa terhindar dari sifat munafik, karena sifat utamanya manusia itu memang selalu ingin berada di semua tempat. Maksudnya adalah mau kepada yang satu, mau juga kepada yang satu. Nah, agama mengajarkan boleh kita memilih dua-duanya, tapi sifatnya adalah menyatukan, memperbaiki, bukan merusak. Apa maksudnya? Dua kita pilih, temang yang satu bertikai. Kalau kita ini mau baik, boleh pilih dua-duanya, tapi menyatukan mereka. Sampaikan kepada yang satu, si fulan mengatakan kau adalah baik. Datang kepada yang satu, si fulan mengatakan Anda adalah baik, bukan munafik. Dua-duanya dipilih, tapi menyatukan kedua belah pihak. Tapi yang dimaksud munafik dan celaka, yang satu kita datangi, si pulang bilang kamu penjahat. Datang lagi yang satu, si pulang dia hina kamu, dia ini kamu. Akhirnya mereka bertikai karena kita tambah-tambah bahasa untuk membuat mereka bertikai. Itu munafik kabir, munafik besar. Tempatnya neraka paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambung. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat munafik yang mana tadi dijelaskan guru kita ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah pemirsa, di segmen berikut adalah segmen Ulama Menjawab. Saya akan bacakan satu persatu. Pertanyaan sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
hari ini? Tunggu. Kali ini aku skin Friendster kalian. Lifebuoy baru aja. Lifebuoy baru? Skin barrier? Iya, dengan Skin Peptide Booster untuk skin barrier lebih kuat. Kesehatan kulit dimulai dari Lifebuoy baru. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Berlatih, karena setiap noda dekatkan kita pada kemenangan. Rinso dengan teknologi baru Laser Clean. Angkat 5 noda bandel dengan aroma mewah. Rinso baru 12 gratis 1. Mau kaldu yang gurih mantap? Gak cuma mau, aku butuh rasa yang gurih yang makin mantap. Aha, kamu butuh Royco baru kini dengan ayam kampung. Paduan ayam kampung dan 6 jenis rempah pilihan. Bikin kaldu gold standar makin gurih mantap dengan ayam kampung. Ibu bikin sop ayam pakai apa? Gurih mantap. Royco baru sama harganya makin mantap gurihnya. Kamu masih single? Hari gini, double dong. Top Mochaccino, double shot pertama dalam saset. Espressonya double, tambah coklat dan susu. Top Mochaccino. Enaknya, double-licious. Move on to Top Mochaccino double shot dari Wings Food. Sunscreen lengkap bikin drama. Coba Vaseline Glutathione SPF 50. Ultra ringan, tidak lengket. Nikmati momen outdoormu dengan kulit bebas drama dengan Vaseline. Buat pemirsa di luar sana yang ngerasa hidupnya pahit karena katanya Allah jahat dengan kepahitan yang kalian alami, di samping kok lihat nih Bang Anggi yang mohon maaf, kalian lihat sendirilah kondisinya ya. Tapi puluhan gunung sudah ditaklukkan, 4 dari 7 puncak Indonesia sudah ditaklukkan, bahkan sudah nyampe ke Everest juga, nyampe ke base camp pertamanya. Dan juga beliau juga berkarya sebagai komika, menginspirasi sekian banyak orang. Penasaran kisahnya seperti apa? Nantikan di Sah Selalu Ada Hikmah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab yang saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Yang pertama saya akan bacakan atas nama Ulan yang akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kami Ustadz Asmar Lambo. Assalamualaikum Ustadz.
Izin bertanya, dalam dunia kerja dan pergaulan sehari-hari kita sering berusaha menjaga sikap, bersikap ramah, kemudian sopan, bahkan patuh di hadapan atasan atau orang-orang yang lebih tua, itu baik. Tapi jika setelah kita membicarakan kejelekan keputusan mereka di belakang atau merendahkan mereka, nah ini bagaimana? Apakah ini termasuk orang yang munafik, Ustadz? Silakan Ustadz Asmar Lambo. Iya, ya. Jadi saya kira secara umum itu sudah masuk kategori munafik. Iya. Maka bagaimana menghindari sifat tersebut? Ya, menghindari sifat tersebut ya. Tentu untuk menghindari sifat-sifat yang seperti ini kita harus memiliki keteguhan pendirian bahwa kebenaran itu adalah kebenaran. Iya. Tidak boleh kita bimbang dalam menjalankan suatu kebaikan. Ya, itu yang pertama. Keistiqomahan kita. Teguhkan hati kita, jangan karena diiming-imingi kita sebuah hadiah atau ada hal-hal mungkin nilai-nilai keuntungan yang akan kita dapatkan, tapi kita menjatuhkan orang ya di belakang, maka itu adalah munafik. Teguhkan hati kita. Jadi termasuk orang munafik ketika kita ngomong di depan bos atau pimpinan kita baik-baik, tapi di belakang justru menjelekkan, itu termasuk munafik ya? Betul sekali, itu munafik. Baik. Kalau di depan bos, kamu orang baik, kamu orang hebat ya, diangkat-angkat habibana ya. Tapi di belakang, itu bos saya tidak bagus itu. Dia itu munafik, dia itu banyak bohongnya, dia itu waduh. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dia akan dicelupkan di dalam neraka yang paling bawah. Di mana neraka paling bawah ini neraka yang paling panas, diibaratkan oleh Rasulullah seperti batu-batu kecil yang ketika menyentuh kaki kita di neraka, otak kita mendidih. Itulah neraka yang akan ditempati orang-orang yang munafik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Asmar Lambo atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Heri Setiawan yang akan dijawab oleh Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum. Dalam politik, ketika politisi kampanye janji-janji tapi pada prakteknya tidak pernah dilaksanakan, apakah ini termasuk munafik, Habib? Kemudian bagaimana kita menghindari dosa serupa agar bukan kita pelakunya? Silakan Habib. Iya baik. Kayaknya kita senasib. Kayaknya banyak yang mengalami ini, jadi banyak yang nanya gitu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama saya ingin sampaikan, munafik itu ada dua jenis menurut para ulama ya. Yang pertama yang disebut nifaq i'tiqadi, itu kekal di neraka. Kemunafikan dari sisi akidah ya. Di luarnya menunjukkan Islam padahal dia tidak yakin sama Islam, itu kekal di neraka. Yang kedua kata para ulama, nifaq amali, nifaq amal. Ya seperti dalam hadis tadi, kalau dia ngomong berdusta, kalau dia janji ingkar, kalau memiliki salah satu sifat itu maka ada kemunafikan dalam dirinya. Kalau memiliki seluruh sifat itu maka dia munafik tulen. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita mensikapi yang demikian? Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa caranya hendaknya masyarakat itu cerdas. Ya, cerdasnya apa? Kalau bicara tentang pemimpin, calon pemimpin, ya, calon dan sebagainya, itu hendaknya anggota legislatif dan sebagainya lihat track record, gitu ya. Orang soleh itu akan kelihatan solehnya, ya. Kenapa? Ya dia dimanapun soleh. Rumahnya soleh, tidak kemudian terjadi hal-hal yang tidak baik di rumahnya, ya, di rumah tangganya dan seterusnya, tetangganya, kantornya mungkin atau pergaulannya dan seterusnya, dan itu akan kelihatan. Jadi kalau bicara tentang agama ya lihat tadi ya bagaimana, apa benar apa enggak. Yang namanya kebenaran itu kan harus ada 3 dibuktikan, ya. Al-iqrar bil lisan, diucapkan, oh saya janji begini-begini, saya adalah orang yang soleh. Tapi ada yang kedua, apa? Tasdiqun fil jinan, dibenarkan dalam hati. Benar enggak tuh? Atau munafik, hatinya enggak percaya seperti itu. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, dilaksanakan dalam perbuatan. Kalau 3-tiganya memenuhi, berarti dia bukan munafik. Tapi kalau 3-tiganya enggak beres, ya, atau 2 enggak beres, ya berarti dia bisa jadi adalah orang yang munafik. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, tadi misalnya pertanyaan adalah bagaimana kita tidak mengalami itu, ya kita jangan begitu.
Kalau janji catat, ya. Kenapa? Ya, innal ahda kana anhu mas'ula. Yang namanya janji itu nanti diminta tanggung jawab. Bukan hanya di dunia, di akhirat nanti ditanya, kamu janji seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa yang kamu lakukan dengan janji itu? Ya. Kalau kita nggak bisa jawab, maka kita dimasukkan ke neraka. Mudah-mudahan kita tidak menjadi pemimpin atau politisi atau juga orang-orang yang seperti tadi. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habibana, Habib Nabil Al-Musawar dan juga Ustadz Asmar Lambo atas tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa menambah keimanan kita dan juga meningkatkan kesadaran kita atau setidaknya menjaga atau mengidentifikasi diri kita agar terhindar dari sifat-sifat munafik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Institute mempersembahkan baru Ultralight Biome Gel dengan jutaan prebiotics dan secara high amino, tekstur ekstra ringan, menyeimbangkan skin biome, meningkatkan hidrasi kulit hingga 100%. Coba sekarang, miracles happen. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Noda gelap di ketiak, Dove solusinya. Oh, Dove Dio? Baru, Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia. Dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Untuk samarkan noda gelap di ketiak. Dove. Best banget sih. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan, dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Semalam mandi nyucinya. Tenang, pakai ini. Sunlight baru. Dengan teknologi Rapno Power. Pulsa lebih banyak, 10 kali lebih cepat bersihkan lemak. Wah, Sunlight Rapno Power. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ini Molto Parfum Boost baru, terinspirasi dari parfum favoritku. Dibuat ke dalam versi pewangi pakaian, 10 kali lebih wangi. Baju wangi mewah, tahan lama. Molto Parfum Boost baru, wangi mewah terinspirasi parfum Jessica Mila. Baru, Sunsilk Silky Smooth. Dengan amino silk kompleks yang menutrisi setiap helai rambutmu. Rambut halus lembut selama 100 jam, biarkan rambut silkimu menari. Baru, Sunsilk Silky Smooth. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Buat pemirsa di luar sana yang ngerasa hidupnya pahit karena katanya Allah jahat dengan kepahitan yang kalian alami, di samping kok lihat nih Bang Anggi yang mohon maaf, kalian lihat sendirilah kondisinya ya. Tapi puluhan gunung sudah ditaklukkan, 4 dari 7 puncak Indonesia sudah ditaklukkan, bahkan sudah nyampe ke Everest juga, nyampe ke base camp pertamanya. Dan juga beliau juga berkarya sebagai komika, menginspirasi sekian banyak orang. Penasaran kisahnya seperti apa? Nantikan di Sah Selalu Ada Hikmah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan usai Anda menyaksikan Damai Indonesiaku, Anda bisa menyaksikan program kami Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Denis Lim yang juga nanti akan bersama narasumber kami yaitu Anggi Wahyuda. Beliau adalah seorang komika berkaki satu, namun dengan kekurangan fisik yang ini justru bisa melampaui batas dengan mendaki gunung, sejumlah gunung, bahkan sampai Gunung Everest pun beliau taklukkan dengan hanya berkaki satu. Nah, seperti apa kisahnya, seperti apa hikmah yang bisa diambil dari program Sah ini, nanti Anda bisa saksikan dalam program Sah Selalu Ada Hikmah. Nah, akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa terhindar dari sifat munafik. Dengan yang pertama, menjadikan setiap aktivitas kita, setiap perilaku kita untuk kita luruskan niat kita. Jadikan setiap aktivitas kita itu lillah, karena Allah. Dan kita berbuat lillah karena Allah. Dan kita melangkah lillah karena Allah. Tidak ada yang kita lakukan kecuali hanya karena Allah. Insya Allah Allah akan lindungi kita dari sifat-sifat munafik. Kemudian yang kedua, jangan kita menjadi orang-orang yang ketika ada manis kita datang, ketika datang pahit kita berlari. Tapi kita berada dengan istiqamah di jalan yang Allah ridhoi. Entah itu dalam keadaan berat ataupun dalam keadaan ringan. Infiru khifafa wa thiqala. Dalam keadaan berat maupun ringan kita berada di jalan yang Allah ridhoi. Kemudian yang ketiga, mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari sifat-sifat munafik sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekafiran. Wa na'udzubika minan nifaq, dan saya berlindung kepadamu dari sifat-sifat munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dari sifat-sifat munafik sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang akan ringan berjalan di dunia. Karena orang yang munafik itu dia akan berjalan di dunia ini dalam keadaan berat. Kenapa dia berat? Karena pikirannya, hatinya semua penuh dengan kotoran, semua penuh dengan drama, semua penuh dengan sifat-sifat yang tidak jelas. Selalu ingin menjaga agar tidak ketahuan kebohongannya, selalu ingin menjaga agar tidak ketahuan ketika ada orang yang dia fitnah. Maka orang-orang munafik itu dia akan berjalan di dunia ini dengan berat. Memang dia tidak mengangkat beban berat, tapi dia akan selalu merasa berat hidupnya disebabkan karena pada dirinya terdapat sifat-sifat munafik. Jadi Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, apabila hidupmu terasa berat, maka yakinlah sebenarnya engkau sedang berada dalam sifat munafik. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang ringan, jauhi sifat munafik, serahkan kepada Allah,
setiap apa yang menimpa dalam hidup kita, maka insya Allah hidup kita akan ringan. Bala man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang berserah sepenuhnya kepada Allah dan menjauhi sifat munafik, ya, wa huwa muhsinun, kemudian dia ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik, falahu ajruhu inda rabbih, Allah akan memberikan pahala yang sebaik-baiknya untuk orang yang seperti ini. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian yang hadir di sini maupun yang menonton, mari kita tundukkan kepala kita, ya. Kalau kepala tidak nunduk tidak apa-apa, tapi hatinya harus nunduk. Kenapa? Karena kita ingin berdoa kepada pemilik seluruh langit dan bumi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Engkau menjadikan kami muslim padahal kami tidak meminta kepadamu. Engkau memberikan kepada kami seluruh anggota badan kami yang sempurna. Kami padahal tidak pernah meminta kepadamu. Engkau menjaga kesehatan kami padahal kami tidak pernah meminta kepadamu. Tapi pada saat Engkau seru kami untuk beribadah, banyak di antara kami yang malas melakukannya, ya Allah. Padahal nikmat-Mu kepada kami tiap detik, tiap jam, tiap menit terus menerus mengalir kepada kami, ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa sallim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hati kami dalam agama-Mu, ya Allah. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya Allah yang maha membimbing hati seluruh manusia, bimbing hati kami untuk selalu taat kepadamu, ya Allah. Allahumma ja'al amalana kulluhu salihah wa ja'alhu kulluhu liwajhika khalisa wa la taj'al li ghairika fi syai'a. Ya Allah, jadikan seluruh amal kami adalah amal yang soleh. Jadikan seluruh amal kami amal yang ikhlas, bukan karena seorang pun, bukan karena urusan dunia, bukan urusan yang lain, kecuali hanya karena Engkau, ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan dari amal kami untuk selain Engkau sedikit pun, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min syarri sam'ina wa min syarri basarina, min syarri lisanina wa min syarri qulubina wa min syarri manina. Ya Allah, jauhkan kami, pelihara kami, jaga kami dari keburukan apa yang kami dengar, dari keburukan apa yang kami ucapkan, ya Allah, dari keburukan apa yang kami lihat, ya Allah, dari keburukan apa yang di dalam hati kami, terbersit dalam hati kami, ya Allah, dan dari keburukan seluruh anggota badan kami, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari hati yang tidak bisa khusyuk kepada Engkau, ya Allah, dari hati yang enggak bisa menangis kepadamu, ya Allah, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat untuk kami. Banyak ilmu kami pelajari tidak ada manfaatnya dunia maupun akhirat, ya Allah, dan dari hawa nafsu yang tidak bisa kenyang-kenyang, ya Allah, dikasih nikmat terus lagi, terus lagi, terus lagi, tidak pernah bersyukur kepadamu, ya Allah. Dan yang keempat adalah dari doa yang tidak lagi Engkau dengar, ya Allah. Banyak di antara kami berdoa tidak Engkau dengar. Banyak dari kami yang berdoa tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dibesarkan dari yang haram. Maka bagaimana Engkau akan mengabulkan doanya, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.